Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 255 juta jiwa, Indonesia berhasil mempraktekkan sistem politik demokrasi modern. Demokrasi yang berakar dari budaya asli Indonesia telah menjadi ajaran yang efektif dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Di masa mendatang, demokrasi diharapkan terus membuka jalan atas setiap upaya persatuan nasional dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokratisasi di Indonesia bukanlah sebuah proses yang tiba-tiba. Pencapaian demokrasi Indonesia menempuh jalan panjang mengiringi jatuh bangunnya negeri ini. Bahkan ketika reformasi bergulir di negeri ini pada tahun 1998, sempat berkembang anggapan bahwa Indonesia akan menjadi negara gagal, tercabik-cabik konflik internal antara sesama anak bangsa. Pahit getir pengalaman negeri ini ternyata menjadi katalisator untuk membangun kematangan demokrasi di Indonesia. Namanya siapa, Kak? Saya Zarfan Ajda Salim Muzaffar Dari fakultas? dari Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Teknik Elektro. semester berapa, Kak? Baru semester 2. Sebelumnya siapa namanya teh? Yulan. Yulan. Dari prodi apa? Aku jurusan tasawuf psikoterapi. Fakultas Usuluddin. semester berapa teh? Semester 6. Semester 6. Oke, dengan kakak siapa? Cynthia, Angkatan berapa, Kak? 20, Jurusannya dari apa? Sejarah Peradaban Islam. Oke, dengan kakak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Rifki Muhammad Farudin dari jurusan Sastra Inggris Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Angkatan berapa, Kak? Angkatan 2022. Gimana ya jawabannya? Kalau menurut saya sih untuk kemajuan sih alhamdulillah ya, kayaknya dari segi kayak pembangunan kayak gitu kan udah lumayan gitu. Ya. Dari segi lihat pandangan saya gitu ya. Terus kalau kayaknya sih udah sih gitu aja sepengetahuan saya. Aduh, sebenarnya saya sendiri nggak ini sih ya ke politik ataupun ke pemerintahan perkembangannya kayak gimana. Cuman yang kerasanya pasti dari KIPKA itu kan menjadi terobosan Pak Jokowi ya. Ya. Nah, itu dari KIPKA, kemudian dari kaum-kaum yang emang duafa itu pastinya terbantu sih menurut aku, tersebar lewat kartu yang emang Pak Jokowi gadangkan gitu. Harapan saya buat presiden selanjutnya jadi lebih untuk pemimpin Indonesia selanjutnya menjadi lebih bertanggung jawab lagi, mengurangi apa sih banyak yang korupsi gitu nih. Iya. Dikurangi sama apa sih ditingkatkan lagi dari sebelumnya. Oh, Ya iya. sih, itu aja sih. Udah itu aja? Iya. Ya, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, pastinya presiden yang nggak semata-mata nurut ke partai aja ya, tapi dia pasti punya pendirian, nggak sebagai boneka dari partai. Kalau menurut aku kayak gitu. Oh. Makasih teh. Siap. pada umur 17 tahun. Pada umur sekitar 17 atau 18 tahun, selama kita sudah memiliki KTP, itu artinya kita sudah memiliki hak untuk menyuarakan suara kita. Adil dan jujur, tapi poin utama itu harus jujur sih. Ya, Oke, makasih, Kak. sama-sama. Tentunya harapannya agar bisa membawa negara ini menjadi lebih maju lagi, menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan juga menjadi lebih amanah juga untuk menjalankan setiap apapun yang
berikan amanah kepada presiden yang terpilih nantinya. Makasih ya Kak atas waktunya. Ya, dari rangkaian eksperimen tersebut, perlu disadari bahwa peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun, masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum, di mana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggung jawab penyelenggara pemilu atau KPU, tetapi peran masyarakat juga cukup besar di samping stakeholder yang lain. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu tidak hanya sekedar datang dan memilih, tetapi juga turut melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melakukan atau melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu. Tak terkecuali kita sebagai mahasiswa. Jadilah agent of change dengan menjual ide atau gagasan yang baik untuk disalurkan kepada pemangku kepentingan. Akan tetapi, tugas utama pemuda atau mahasiswa dalam kaitannya dengan demokrasi adalah bagaimana bersama-sama dengan penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, dan DKPP, untuk memantau dan mengawasi proses pemilu guna mencapai tujuan penyelenggara demokrasi yang sukses melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang mampu menjawab tantangan zaman dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Merdeka!